punya cerita. Inilah cerita misteri bersambung. Sosok lain penghuni bengkel, ditulis oleh Bengkel Horor. Perkenalkan, nama saya Narto. Saya lahir di tahun 1992. Untuk detailnya, saya adalah lulusan STM tahun 2010. Seperti remaja lainnya, setelah lulus STM saya sibuk mencari kerja ke sana ke sini, membawa map berisi surat-surat lamaran pekerjaan. Bahkan juga saya sempat kena tipu karena harus menyetorkan sejumlah uang demi mendapatkan pekerjaan. Memang sedikit sulit mencari pekerjaan di kota kecil Kuningan ini. Sampai waktunya hari Lebaran tiba. Seperti umumnya orang lain, aku pun mengunjungi setiap rumah sanak keluarga. Sampailah saya di rumah Om Maman. Di sana kami berbincang-bincang banyak hal. Salah satunya soal saya yang sudah lulus sekolah. "Toh, kamu sekolah kelas berapa sekarang?" tanya Om Maman. "Saya sudah lulus Om dari tahun kemarin." "Terus sekarang kamu lanjut kuliah toh?" "Enggak Om, kasihan ibu. Niatnya sih mau nyari kerja dulu. Kalau nanti hasilnya kiranya cukup buat kuliah, baru saya lanjut kuliah Om." Bukan tanpa alasan, kondisiku yang yatim karena sedari umur 5 tahun sudah ditinggal almarhum bapak. Jadi aku sedikit mengalami kesulitan keuangan yang bertumbuh pada penghasilan ibu di sawah peninggalan kakek. "Oh gitu ya toh. Tapi kamu sudah coba melamar-lamar pekerjaan?" "Sudah Om. Bahkan saya sampai sempat ketipu juga karena sudah menyetor uang administrasi. Ternyata perusahaannya bodong alias gak ada Om." "Iya, sekarang memang lagi marak soal penipuan lowongan pekerjaan. Kamu kalau merantau mau toh?" "Kalau bisa sih saya di Kuningan saja Om. Kasihan sama ibu." "Iya sih, kasihan nantinya ibumu sendirian di rumah. Tadinya kalau kamu mau, kamu bisa ikut anak si Otong yang bantu-bantu dia di sana lah. Kebetulan kamu juga lulusan sekolah otomotif kan? Pas banget si Otong lagi merintis usaha jual beli spare part mobil bekas." Nanti Narto pikir-pikir dulu deh Om." Namun sebulan berlalu saya belum juga mendapatkan pekerjaan di kota Kuningan ini. Ibu pun bertanya, "Nak, bagaimana? Kamu belum ada panggilan kerja juga?" "Oh iya Bu, Narto belum dapat panggilan dari lamaran yang Narto ajukan. Om Maman sih nawarin suruh ikut merantau di bengkel Mang Otong. Tapi kan nanti ibu gimana?" "Nak, ibu tidak apa-apa. Asal kamu bisa mencapai keinginanmu. Justru ibu bahagia kalau kamu sukses dimanapun kamu berada. Katanya, kamu juga pengen lanjut kuliah." Cukup lama saya berpikir menimbang-nimbang. Benar juga terlalu lama berdiam diri dalam pengangguran. Kasihan sama ibu cuma nambahin beban. Akhirnya aku putuskan ku coba menelpon Om Maman guna kembali menanyakan perihal tawaran kerja bersama Mang Otong. "Assalamualaikum Om," ucapku dalam sambungan telepon yang terangkat. "Waalaikumsalam. Ya toh, Om, Mang Otong gimana? Maksud saya masih boleh nggak ikut kerja? Kebetulan ibu sudah ngizinin saya merantau Om." "Oh ya pasti boleh lah toh. Terlebih kamu itu ponakannya sendiri. Nanti Om telepon Otongnya biar dia siapkan kamar dan kirim uang untuk ongkos kamu berangkat." Malam harinya saya mendapatkan notifikasi panggilan tak terjawab 3 kali. Ternyata itu dari Mang Otong. Langsung saja aku telepon balik Mang Otong. "Assalamualaikum Mang. Maaf tadi Narto habis sholat isya jadi nggak keangkat teleponnya Mang."
Waalaikumsalam. Oh iya, nggak apa-apa toh. Kamu kata bapak mau ikut mamang kerja di sini toh? Iya mang. Kalau mamang izinin Narto ikut kerja sama mamang ya mang. Di Kuningan agak sulit cari kerja mang. Sudah hampir setahun saya masih menganggur. Ya sudah, nanti mamang transfer uangnya ke bapak. Nanti kamu ambil buat ongkos berangkat ke sini besok pagi. Nanti kamu naik bis jurusan Parung, bilang saja turun di Simpang Jaya Motor. Ucap Mang Otong. Oh iya, baik Mang Otong, siap. Sebenarnya kaget juga. Besok pagi harus langsung jalan untuk merantau meninggalkan ibu sendirian. Namun itulah tak adanya pilihan, terpaksa ku jalani. Keesokan paginya setelah berkemas aku berpamitan ke ibu. Tak lupa ke rumah Om Mamang. Selain untuk berterima kasih dan berpamitan tentunya untuk meminta ongkos perjalanan, aku pun menaiki bus jurusan Parung Panjang sesuai instruksi Mang Otong. Sampainya aku di Simpang Jaya Motor. Ternyata di sana Mang Otong sudah menunggu untuk menjemputku. Wah, makin gede makin ganteng aja ponakan Mamang ini. Persis mirip almarhum bapaknya, ucap Mang Otong yang menyambutku turun dari bus. Ah, Mamang bisa aja. Ini Mang, oleh-oleh dari ibu, ucapku sembari memberikan oleh-oleh titipan beras dan singkong dari ibu untuk Mamang Otong. Aduh, ibumu itu ya repot-repot bawain buat Mamang. Ya sudah, ayo kita ke bengkel Mamang. Dari Simpang Jaya tempatku turun dari bis, kami berjalan tak terlalu jauh. Sepanjang jalan itu memang nampak banyak lapak-lapak copotan mobil bekas. Sampainya kami memasuki sebuah lapak bengkel yang cukup luas. Di sana berjajar bahkan bertumpuk mobil-mobil tua, bukan cuma tua, tepatnya lebih keringsek dan hancur. Nah, ini bengkel copotan Mamang toh. Mang, ini kok mobil-mobilnya rusak hancur semua begitu? Tanyaku yang keherangan dengan pemandangan puluhan mobil hancur bertumpuk di dalam bengkel. Ya inilah usaha Mamang toh, jual beli copotan mobil bekas kecelakaan. Nanti kita preteli bagian-bagian yang masih baik dan bisa dijual. Sisa yang hancurnya kita kilokan jadi besi rongsok. Dari sana saya baru mengerti kenapa kebanyakan mobil-mobil di sini hancur dan ringsek. Siang itu saya disuruh beristirahat saja, baru mulai bantu-bantu kerja besok harinya. Di sana juga ada sebuah bangunan yang bagian depannya dijadikan toko, dan di dalamnya terdapat 3 ruangan. Ruangan tengah yang langsung tersambung ke bagian toko depan, sedikit ruang dapur, dan 1 ruangan kamar yang nantinya aku tempati bersama Mang Otong dan 1 pekerjanya yaitu Mang Soleh. Untuk kamar mandi berada terpisah dari bangunan ini. Posisinya ada di belakang, setelah halaman belakang yang dipakai juga untuk menaruh beberapa tumpukan ban mobil hasil copotan. Menjelang maghrib Mang Otong menutup bengkel dan sehabis isya kami bertiga ngopi-ngopi santai di teras depan toko bengkel. Suasana malam di bengkel ini terasa cukup membuatku bergidik ngeri. Ditambah sejauh mata memandang hanya hamparan rongsokan mobil-mobil yang hancur. Sampai saya melamun dan terfikir bisa hancur seperti ini bagaimana kondisi orang yang bawanya. Mang Otong pun menegur karena lamunanku memanjang. Ngapain ngelamun? Gak boleh ngelamun toh. Nanti pikiranmu kosong mudah ditempatin. Aku pun tersentak. Iya, maaf Mang. Tepat di pukul 10 malam, Mang Otong mengajak kami bergegas untuk masuk dan beristirahat di dalam kamar sembari berjalan ke arah kamar. Toh, kamu mau pipis dulu nggak? Ucap Mang Otong. Gak kepingin Mang. Oh, di sini kamu jangan keluar malam sendirian.
Kalau kamu kebangun pingin pipis, kamu bangunin Mamang atau Mang Soleh untuk minta antar ya. Iya Mang, baik. Benar saja, dini hari ini aku terbangun karena kebelet pipis. Kulihat kedua mamang-mamangku, mereka nampak terlelap dalam peraduannya. Saya pikir nggak enak kalau harus membangunkan mereka. Toh aku pun sudah besar. Malu juga pada bulu-bulu semak belukar yang sudah tumbuh lebat di beberapa bagian tubuhku. Kuputuskan berjalan sendiri ke arah kamar mandi yang terletak di halaman belakang bangunan toko ini. Setelah kubuka pintu belakang toko, terasa angin malam di luar begitu dingin membelai kulit pundakku. Kulangkahkan kaki perlahan melewati halaman belakang. Terlihat beberapa tumpukan ban mobil bekas berjajar. Segera kuraih gagang pintu kamar mandi dan masuk ke dalamnya. Di sana sesegera mungkin kutuntaskan keperluanku memancing alias mengeluarkan air kencing. Namun di sela-sela air yang mengalir dari pusakaku ini terjatuh, kupingku mulai mendengar ada suara-suara anak kecil. Mereka seperti sedang bermain petak umpet di halaman luar kamar mandi ini. Ya, giliran kamu ya jaga. 1, 2, 3. Dor, kamu ketahuan. Suara anak kecil bermain diselingi tawariah mereka. Anak-anak siapa yang main malam-malam di dalam bengkel? Ucapku pelan membatin. Menerka-nerka suara anak siapa yang masuk dan main di area bengkel malam-malam. Sedangkan di tempat ini aku hanya tinggal bertiga dengan Mang Otong dan Soleh. Mereka pun masih bujangan belum menikah. Karena penasaran langsung kuintip dari sela-sela pintu lubang seng kamar mandi. Namun nihil, tak ada siapa-siapa. Kulihat di halaman luar hanya ada tumpukan ban-ban mobil yang berjajar. Karena kurasa aman, segera kubuka pintu seng kamar mandi ini, bermaksud untuk kembali ke dalam kamar. Ketika mataku terbelalak membuka lebar dengan satu sosok pemandangan yang kulihat tepat ketika pintu terbuka lebar. Tuyul. Ucapku terbata membantingkan badan ke arah belakang. Satu sosok anak kecil bertelanjang bulat dengan kepala botak dan mata yang berlingkaran hitam. Dia menyeringai ke arahku. Om, lihat teman-teman saya enggak? Terasa hirupan napasku semakin sulit memberat. Mataku memudar dan pandanganku seketika gelap. Sampai aku tersadar di pagi hari, ternyata aku sudah berada di kamar dengan Mang Otong yang menjagaku. Mang, maafin Narto, semalam kesandung. Ucapku seketika ketika membuka pandang kepada Mang Otong. Toto, kamu itu sudah dibilangin jangan keluar sendirian ngeyel. Gak usah alasan kesandung. Kamu pasti ketemu sama salah satu yang nungguin tempat ini kan? Iya Mang. Maaf Mang, semalam kebelet pipis banget. Mau bangunin Mamang, malu. Taunya malah jadi begini. Kamu itu ya sudahlah. Tapi sereman mana sama Daryati toh? Ya sama aja Mang, gituan mah gak ada yang bagus. Perlu diketahui, Daryati adalah sosok kuntilanak bunting yang ada di kampung saya.
Ya sudah, sebaiknya kamu istirahat lagi saja. Besok saja mulai bantu-bantu kerjanya, ucap Mang Otong. Nggak apa-apa Mang, saya sudah enakan kok. Saya mandi beres-beres bentar ya Bang, ucapku yang segera bangun dan melangkahkan kaki ke arah belakang kamar mandi. Yang sebenarnya kepala saya masih sakit karena kejadian semalam bertemu dengan anak gundul kupret sialan itu. Tapi karena hari ini hari pertama kerja, jadi lebih baik sedikit kupaksakan untuk mulai bekerja. Setelah rapi dan bersiap, aku segera menghampiri Mang Otong yang sudah berjaga di toko. Mang, mana yang harus saya kerjakan? Tanyaku menghampiri Mang Otong. Yakin toh kamu sudah enakan? Ya sudah, kamu tulisin saja bagian-bagian onderdil yang masih bisa kita ambil di mobil silver yang baru datang itu, ucap Mang Otong memberikan buku dan menunjuk pada salah satu mobil yang bagian depannya hancur parah. Aku segera berjalan menghampiri sebuah mobil silver yang terparkir di ujung dekat rimbunan ilalang. Mulai ku kelilingi dan mencatat dari bagian depan mobil. Kulihat bagian ini benar-benar hancur parah, dengan moncong yang ambles dan kaca depan yang hanya tersisa serpihan-serpihan bekas pecahannya. Aku pun masuk ke dalam mobil guna mencatat bagian interior yang kiranya masih bisa kami pretel itu dijual kembali. Ketika di bagian depan dalam mobil, tiba-tiba mata saya terkena pantulan silau dari sela-sela dashboard depan mobil yang remuk. Penasaran saya rogoh dan saya ambil. Setelah benda itu dalam genggaman nampak jelas sekarang kulihat, sontak aku terkaget ternyata itu sebuah potongan jari manusia yang di jarinya pun melingkar sebuah cincin sehingga memantulkan cahaya matahari yang tadi menyilaukan pandanganku. Sial, jari! Sontak saja aku melemparkan jari itu. Jari itu terlempar ke arah depan. Karena kondisi mobil yang kaca depannya hancur, jari itu pun cukup jauh terlempar ke depan, masuk ke dalam semak-semak rimbunan ilalang. Aku pun segera menyudahi kegiatan mengelis bagian-bagian mobil. Segera aku kembali ke arah toko. Sesampainya di toko, sudah toh, cepet banget. Iya sudah Mang, ini buku catatannya. Mang Otong hanya melihat aneh dengan sikap saya yang gelagapan. Di situ saya bingung harus cerita atau tidak. Bukan tanpa alasan, takutnya baru pertama kerja ada aja kejadian yang saya perbuat. Saya kira mungkin takkan masalah, malu saya diamkan. Sore pun tiba. Kami berbenah untuk tutup bengkel. Mang Otong pun memberikan beberapa lembar uang merah kepada Mang Soleh dan selembar uang merah ke saya. Ini uang apa Mang? Tanyaku yang kebingungan. Itu uang gajian kamu. Kan baru sehari makanya kamu dapat selembar. Di sini gajiannya mingguan toh. Pungkas Mang Otong menerangkan. Malam pun tiba seperti kemarin. Saya, Mang Otong dan Mang Soleh ngopi-ngopi di teras depan toko. Toh, gimana kabar ibu kamu? Masih suka ke sawah? Masih Mang. Ya apalagi itu saja peninggalan almarhum bapak. Iya gak apa-apa, disyukuri saja. Terus gimana itu dari Yati si jurik bunting? Masih suka keluyuran kalau malam? Ya masih Mang. Dia mah paling getol apalagi kalau lihat tamu dari luar kampung. Bukan tanpa sebab Mang Otong bertanya perihal itu, karena dia pun dulu langganan disengin si Daryati.
Dikarenakan waktu itu Mang Otong punya pacar di kampung saya. Jadi Mang Otong sering pulang malam, datang bonceng pacar, arah pulangnya bonceng demit. Tidak lama Mang Soleh minta izin untuk keluar. Bos, saya izin untuk keluar saudara ya. Besok pagi-pagi saya sudah datang. Oh iyalah, ya gak apa-apa. Hati-hati di jalan ya leh. Menurut Mang Otong, Mang Soleh memang selalu meminta izin menginap di tempat saudaranya setiap gajian atau mendapatkan bonus. Seiring motor yang dikendarai Mang Soleh berlalu pergi, kami memutuskan untuk masuk dan beristirahat ke dalam kamar. Dikarenakan sudah mau jam 10 malam juga. Tengah malam saya terbangun karena adanya bunyi ketokan. Setelah kejadian kemarin malam di kamar mandi, saya pun membangunkan Mang Otong. Mang, Mamang, bangun Mang, ada yang ketok-ketok. Mang Otong pun menggeliat terbangun. Mang Soleh mungkin toh pulang. Mang Otong pun bergegas bangun dan membukakan pintu. Setelah pintu terbuka namun tidak ada siapa-siapa di balik pintu, Mang Otong pun mencoba mengamati kanan kiri tapi tetap tak ada siapapun di sana. Kemudian kembali ditutup pintu. Tikus kali toh. Seketika aku membatin, tapi ketukannya berirama seperti orang yang mengetuk pintu. Tapi ya sudahlah, mungkin efek saya ngantuk. Mang Otong pun kembali berbaring dan lanjut tidur. Namun aku sulit kembali tertidur karena tenggorokanku terasa kering. Buru-buru aku menuju ruang tengah tempat di mana galon air berada. Ketika minum air saya mendengar gesekan seperti kuku yang digesekkan ke seng. Aku pun menoleh ke kanan kiri, namun tak ada apa-apa. Tapi bunyi itu malah semakin keras. Terasa tetesan air yang mulai jatuh merembas ke kulit kepala. Seketika aku mendongak ke arah atas. Ternyata sumber air menetes itu dari jari kelingking yang merayap di atas atap. Jari itu pun jatuh tepat di muka saya. Jari yang masih berlumuran darah. Aku pun sontak berlari ke arah kamar. Mamang. Mang Otong pun sontak terbangun. Kenapa toh? Kamu kenapa? Sembari memejamkan mata karena takut melihat jari yang jatuh dan menempel di muka saya pun berucap, ini Mang, ada jari dan darah di muka saya Mang. Darah apa? Itu mah becek air minum sampai becek ke baju kamu. Kamu minum air galon langsung apa? Gak pakai gelas? Perlahan aku membuka mata. Iya benar, ternyata pakaianku sudah basah kuyup. Udah, ganti baju sana, ntar masuk angin. Keesokan paginya kami buka bengkel seperti biasa. Namun sampai jam 10 Mang Soleh tidak juga kelihatan batang hidungnya. Ponsel HP-nya pun tidak dalam kondisi aktif. Mang Otong pun mulai menggerutu. Kemana si Soleh? Gak ada kabar. HP-nya juga gak diaktifin. Pukul 12 siang datang juga yang ditunggu-tunggu. Ya, Mang Soleh datang tapi dengan berjalan kaki, gontai, bahkan bajunya pun robek-robek. Mang Otong yang melihatnya segera menegur. Lah, kenapa leh? Kok compang-camping? Gak pakai alas kaki terus motornya gak dibawa? Sambil terduduk lesu Mang Soleh menangis. Maaf bos, maaf bos. Maaf gimana leh maksud kamu? Maaf bos, motor yang tak pakai diambil orang. Oh, lah kok bisa diambil orang leh? Tanya Mang Otong. Di situ Mang Soleh menceritakan semuanya dengan jujur. Kalau setiap gajian itu ia pergi bukan ke tempat saudaranya,
tapi untuk kencan bersama wanita sewaan. Di situ dia bercerita kalau dia ternyata dijebak. Setelah sampai di lokasi yang disepakati, ternyata Mang Soleh dirampok. Motor, HP, dompet bahkan dihantemin pula sama penjahatnya. Mang Soleh sampai pingsan dan baru sadar sudah siang. Mau melapor polisi, dia malu karena kasusnya. Akhirnya dia memberanikan diri untuk pulang ke bengkel meminta maaf dan akan mengganti motor yang hilang itu dengan cara dicicil. Lu mah nama doang Soleh, kelakuannya Abu Jahal, ucap Mang Otong. Di sini saya antara merasa iba dan lucu karena nama Soleh tidak sesuai dengan kelakuannya. Saya pun terkekeh. Ya, apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur. Cerita ini juga saya masukkan karena memang begitu soleh yang tidak soleh juga untuk pembelajaran kita. Setelah selesai dengan urusan Mang Soleh, kami pun segera membongkar part-part mobil silver yang aku temukan ada jari di dalamnya. Sekilas agak segan kalau ingat tempo hari itu, tapi ya saya harus konsisten dengan pekerjaan. Satu persatu pintu, pelek, jok kami pisahkan sampai cuma tersisa rangkanya. Ketika saya merapikan pintu mobil, terselip sebuah foto keluarga di mana suami istri dan 2 anaknya yang masih kecil. Sekilas ku pandang namun tak begitu kuhiraukan. Saya buang foto itu ke plastik sampah dan melanjutkan pekerjaan. Tiba. Seperti biasa kami ngopi di teras depan. Namun malam ini sekilas pandanganku melihat samar ada sosok wanita di atas rongsokan sosis mobil yang tadi siang kami bongkar. Saya mengernyitkan dahi, coba melihat lebih jelas mukanya penuh darah, rambutnya sebau. Sosok itu mulai mengangkat tangannya seperti ingin menunjukkan sesuatu. Entah karena terheran atau penasaran, saya pun semakin fokus. Wanita itu mirip dengan wanita yang ada di foto yang tadi sore kutemukan. Langsung saja kupalingkan muka dan berucap istighfar. Kenapa toh? Gak apa-apa Mang. Kamu lihat sesuatu ya? Gak apa-apa, selama dia tidak mengganggu, biarkan saja ya. Hampir separuh dari mobil bekas laka ini penumpangnya tidak selamat. Bahkan dulu Mamang sempat menemukan bekas ceceran otak manusia. Kalau darah mah sudah biasa, jadi jangan kaget. Tapi kadang juga suka nemuin uang atau barang-barang berharga lainnya. Nah, tanya sama Mang Soleh. Iya gak Leh? Iya juragan, iya. Sayang, dapat bonus malah dipakai senam sama ayam-ayaman. Ya sudahlah, ayo kita masuk istirahat. Pada saat aku tertidur, terasa seperti ada yang menggeliat-geliat dari punggung sampai ke leher. Namun aku hiraukan paling juga kecoa. Karena tempat kami memang bisa dan biasa dengan kecoa. Nyamuk dan tikus, maklumlah tumbukan rongsok. Tapi lama-lama masuk ke dalam baju sampai ke celana. Nggak hanya celana luar tapi sampai masuk ke dalam tembok pertahanan segitiga bermuda. Tiang mercusuarku pun seketika terasa sakit di pelintir. Sontak aku terbangun bersila memegangi si cucak rowo saya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi kemudian? Ikuti terus cerita misteri bersambung. Sosok lain penghuni bengkel. Salam Cimatres
Salam satu misteri. Au.